Halo semuanya, welcome kembali di JRP Podcast dan ini adalah podcast yang kami sediakan untuk Anda juga bisa menerima pembelajaran-pembelajaran seputar bisnis, seputar kepribadian dan kemudian confidence dan keterampilan berkomunikasi dan sebagainya. So, hari ini as always kita selalu kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa dan hari ini juga tidak kalah luar biasanya. Kita kedatangan seorang wanita yang menurut saya pribadi adalah seorang wanita yang super hebat gitu karena beliau adalah orang yang mulai membangun bisnis dan bisa membangun bisnis dengan baik. Bahkan bukan hanya itu, beliau sekarang sudah sampai di level angel investor. Jadi kalau teman-teman belajar cash flow quadrant, bukan hanya sampai di business owner tapi juga sampai di investor. So it's really amazing. So please welcome Ibu Mariko. Kindly please introduce yourself, Bu. Yeah. Oke, terima kasih Andrew. Yes. Pertama kali mau mengundang saya. Yeah. Nama saya Mariko. Yeah. Saya kebetulan saya campuran Jepang dan Indonesia. Saya dikasih kesempatan juga belajar di Indonesia juga. Yeah. But at the same time saya juga pernah mendapatkan scholarship di Kyoto University. Oh, nice. Nah, jadinya saya ada kesempatan juga ke Jepang gitu ya, ke Jepang. Saya sudah married dan kemudian suami saya juga di Jepang juga saat ini juga begitu. Nah, karena kultur saya yang somehow Mix. saya dibuat jadi mix gitu ya sampai per hari ini juga gitu ya. Nah, saya selalu merasa ada panggilan gimana sih caranya umpamanya saya bisa membawa diri saya yang bisa membawa dua kultur ini bisa campur, blended, tapi good for society gitu in the future gitu ya. Saya kebetulan saat ini masih menjabat menjadi advisor dari JAC Recruitment. I was the founder for Indonesia, tapi di 2018 saya udah melengser jadinya. Jadi saya sudah tidak mau menjabat jadi CEO lagi dan saya berikan kepada tim profesional begitu. Dan sekarang saya masih diberikan kesempatan untuk menjadi advisor. At this moment sekarang juga saya menjadi independent commissioner untuk WIR Asia TBK juga. Dan kemudian juga saya ada beberapa Japanese cuisine group, Okuzono Hospitality Group. It's a nice restaurant. I hope you. Buat teman-teman yang di Jakarta, you should try Okuzono. Thank you. Kita ada yang baru lagi namanya Italian restaurant namanya The Casa Cuomo. Cukup dekat dari Senopati juga. Tapi intinya saya memang suka, saya pingin menjadi business builder jadinya, business builder. Dan sekarang saat ini saya punya ada kelompok yang kita sebut angel investor karena saya lihat banyak teman-teman yang sebenarnya mau pingin jadi investor tapi nggak pernah tahu mau mulai dari mana gitu. Gimana caranya bisa start dari sekarang kuadrannya mungkin sebagai employee, gimana dia bisa menjadi ya employer atau bisa ganti kuadran lah gitu ya. Nah, jadi ini adalah tempat di mana saya jadi teman networking juga. Tapi at the same time, if you want to chip in aja. Jadi you can learn gitu ya, how to actually to ganti kuadran lah gitu. Nah, mungkin sedikitnya dari saya saya dulu. Terima kasih. Wow. Sedikit tapi very very deep, very wide menurut saya gitu walaupun sedikit Ibu ya. So bisa nggak Ibu ceritakan juga awal mula, kan tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu adalah founder dari JAC Recruitment ya. Jadi in which as far as I'm concerned, JAC Recruitment itu kan memang perusahaan untuk headhunting, betul ya Bu ya? Perusahaan yang mainly untuk headhunting dan being a headhunter is definitely not easy Bu gitu ya. Not easy gitu ya. Tetapi apa yang membuat Ibu kemudian men-trigger untuk memulai JAC ini gitu kan? Jadi mungkin saya agak sedikit flashback jadinya. Saya udah panggilan hidup saya untuk jadi business owner tuh udah di umur 16-17 tahun jadinya. Sudah di umur. Itu mungkin karena kepepet ya. Jadinya ada satu periode di kehidupan saya, mungkin kita crisis teenagers gitu ya. Ayah saya menyatakan bahwa you nggak bisa lagi ke overseas for your sekolah katanya ya. Bisnis kita nggak bagus gitu ya. Jadi kalau Anda mau pingin sekolah ya Anda harus masuknya ke perguruan tinggi negeri. Even swasta aja mungkin saya nggak bisa gitu ya. Nah, mungkin itu satu kali dalam seumur hidup saya melihat bahwa ayah saya itu dalam satu period of crisis gitu. Nah, dari situ saya berjanji ke diri saya sendiri bahwa saya tidak mau lagi minta uang sejak itu. Jadi saya mau pingin jadi independen jadi di situ.
Nah dari situ saya baru mulai belajar Pak. Jadinya dulunya sampai 16 tahun mungkin saya mau cuman main-main aja, you just whatever that friends does gitu, kita ikut aja gitu ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada vision mission gitu, lupakan aja ya, saya nggak punya yang seperti itu. Tetapi karena mungkin ayah saya sekali masuk ke kamar saya dan menyatakan hal itu, membuat saya jadi super what you call it ya, boleh katakan ya itu wake up call ya untuk saya. Nah dari situ saya baru mulai mempunyai visi, yaitu saya tidak mau lagi menyusahkan orang tua saya. Padahal saya setelah saya cek lagi sebenarnya orang tua saya katanya nggak sesusah-susah itu katanya. Tapi I didn't know actually. Kan di umur 16 tahun ya jadinya. Mungkin ayah hanya memberikan antisipasi. Actually I didn't know gitu ya. Tapi when I ask my mother, up to that level kita susahnya gitu, enggak juga katanya. Tapi anyway, tapi itu jadi wake up call saya, dan thank to God, mungkin itu memang Tuhan yang kasih pembelajaran ke saya. Akhirnya saya cuma hanya punya 2 visi di hidup saya, ada saya mau jadi business owner, dan satu lagi ada supaya saya tidak menyulitkan orang lain gitu, in a way gitu ya. Jadi awalnya sih dari situ ya. Kemudian kedua adalah gimana caranya ya saya bisa menggunakan ilmu saya yang bukan ilmu saya, experience saya ada kemungkinan tidak bisa sekolah, itu dijadikan menjadi bekal saya untuk melakukan experience saya untuk ke pekerjaan gitu, untuk bisnis journey saya. Makanya saya ingin sekali membantu orang-orang yang dalam kesulitan pekerjaan, untuk mereka bisa mendapat pekerjaan yang baik. Kalau dia dapat pekerjaannya, mungkin anak-anaknya juga bisa ke sekolah ke sekolah yang lebih baik begitu ya. Jadi saya berpikir bahwa sustainability itu adalah sangat penting gitu bagi saya, dan itu saya pelajari dari umur 16 tahun di situ. Nah dari situ saya mulai belajar untuk ikut, kebetulan kakak saya juga adalah business owner juga. Saya selalu ikut jadi magang jadinya. Jadi kalau setelah sekolah dari jam 1 siang itu sampai malam hari itu saya bantuin my brother and sister-in-law. Pokoknya kerjanya serabutan aja. Nah, mungkin itu yang membuat saya jadi lebih mantap ya untuk bagaimana sih caranya untuk bisnis ke depan. Cuman ada satu hal yang saya lihat juga, ada banyak bisnis di Indonesia itu lebih banyak menggunakan physical. Jadi tidak menggunakan IT, teknologi, dan kebetulan saya karena ada dari keluarga yang mix gitu ya. Kok saya nggak punya bisnisnya nggak cuman hanya Jabodetabek area melulu begitu ya. So that is the first time that I think gimana sih do business yang bisa international landscape gitu. Tapi kalau umpamanya kita jual, let's say kerupuk gitu ya. Mungkin aja orang Belanda nggak suka kerupuk ya. Betul. Tapi kalau kita jual, if we are talking about training, we are talking about manpower. Semua orang di mancanegara juga dia looking for good manpower, right? Kan. Nah, saya mencari apakah bisnis yang saya bisa cross culture dan cross country jadinya. Nah, di situ dari perjalanan saya akhirnya saya dapatkan probably this is a recruitment business. Gitu. Nah, itu yang saya mulai meniti, jadi saya mulai menyatakan banyak no untuk banyak kerjaan. Jadi saya selalu berpikir, ini kerjaan hanya bisa Jabodetabek area atau cuman saya aja nih. Harusnya kalau kerjaan itu bisa dilakukan oleh 1,000, 2,000 people, ya kan ya. And bila ada teknologi, ada aplikasi, semuanya juga akan lebih kebantu gitu ya. Jadi ada ada bisa leveling up lah kita punya efisiensi dan kinerja kita gitu ya. Kalau kita cuma hanya menggunakan 2 tangan, 2 kaki, and that's it gitu, wah kita nggak kemana-mana larinya ya gitu ya. So that is the point where that actually I'm starting to screen apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kalau ini hanya bisa dikerjakan oleh si A atau si B, I better to not to do it gitu. Gimana caranya ini bisa nggak ya, saya bisa ke Singapura juga bisa nggak? Malaysia juga bisa tidak, ada kebutuhan atau tidak gitu, right gitu kan. Nah dari situ saya mulai mencari, dan kebetulan juga ada memang waktu itu kan Indonesia juga lagi disorot ya, jadi banyak Mitsubishi, Mitsui, banyak lots of Japanese brand yang datang ke Indonesia, dan akhirnya saya ada kontak dengan mereka. Jadi sebenarnya bisnis yang rekrutmen itu sebenarnya saya lakukan karena permintaan klien. Jadinya, jadi permintaan klien, karena waktu itu nggak ada recruitment agency, there's nothing gitu.
you know how to actually to recruit your mate and your supir. You supposed to know how to recruit people katanya. Begitu aja ya katanya gitu. Tapi can you teach me nggak katanya. Dan saya punya banyak klien yang begitu baik. Dia bilang, iya saya bantuin kamu. Saya ada banyak cara untuk bisa merekrut di negara saya. But I need your help in order to recruit in your own country gitu gitu ya. Jadi akhirnya mereka mengajari saya how to do it. Jadi saya diajarin sama mereka, tapi saya dapat imbalan jasa juga ya. Jadinya it's kalau sekarang dipikir mutual, tapi baik banget itu orangnya waktu itu ya. Tapi that is how that I started. Tapi mungkin kelebihan saya kalau dipikir-pikir adalah cuma satu, yaitu saya tidak start to say no. Jadi yang kalau saya pikir ulang lagi, wah harusnya saya ketakutan ya. Dan saya begitu takutnya untuk bilang sesuatu say yes untuk sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya sudah dapat komitmen dari klien saya, you akan ajari, I will ajar you katanya. Kalau gitu ya deh saya coba lakukan dan saya buat kemudian agendanya in Indonesian way gitu ya seperti itu. Nah akhirnya bersama-sama dengan klien, akhirnya saya bisa merasa bahwa recruitment business is actually it's good enough. Tadinya Jabodetabek area saya tutup, saya akhirnya keluar dari perusahaan yang lama. Saya cari ke Singapura, saya cari siapa perusahaan yang sudah go to international. Nah dari situ saya ketemu JEC Recruitment. Jadi saya yang meminang mereka. Do you want to come to Indonesia nggak? Nah itu saya pitch-nya begitu. That's amazing loh Bu. Maksudnya karena I really like when you say nggak ada ceritanya ngomong no dulu, gitu kan. Just put effort dulu kan istilahnya, gitu kan. We'll try the best gitu kan. Dan mungkin dari partner ibu yang mengajak untuk ibu bekerja sama itu, istilahnya dia mungkin butuh perpanjangan tangan gitu kan. Apalagi dia nggak bisa melakukan itu sendirian. So and you were the one who was available, so you did it gitu kan, gitu ya Bu ya. Betul sekali. Dan justru ternyata dari situ malah bisa jadi business opportunity. Saya mau highlight satu poin bahwa yang di awal-awal Ibu mengatakan tentang bagaimana ayah Ibu mengatakan bahwa ini bisa jadi nggak bisa lagi ke overseas. Betul, gitu ya. betul. Kalau kita bicara dari simple business SWOT analysis gitu ya Bu ya, itu kan threat Bu. Betul, gitu ya. itu threat sekali. Threat gitu ya. Tapi Ibu menjadikan itu sebagai sebuah opportunity. How can I grow gitu kan. Dan istilahnya apa yang saya tertarik dengan bagaimana Ibu mengubah mindset. I mean like 16 years old Bu. Itu kan umur 16 tahun itu very unlikely anak umur 16 tahun memikirkan itu gitu loh. Masih gini. Ada orang-orang yang masih begitu diomongin seperti itu kan mereka akan berpikir bahwa ya udah gitu kan, and then that's it gitu kan. Tapi Ibu memikirkan nggak bisa. I want to do something gitu kan. I want to reach a goal, a certain goal. Apalagi di era itu kan yang namanya visi misi itu tuh, aduh kalau sekarang mah enak gitu ya, apa visi misinya apa. Zaman itu kan tidak ada pembelajaran tentang visi misi, goal setting dan sejenisnya gitu loh Bu. Nah apa yang jadi a good question ya. Saya nggak pernah pikir sampai ke situ. Tapi dari dulu saya kelihatannya ada satu tren. Saya bukan anak pintar, saya bukan anak yang cum laude ya gitu ya. Tapi saya selalu ada tren atau policy saya. Saya tuh harus berteman dengan 5 orang yang paling nomor 1 gitu di dalam kelas. Kalau bisa juga di luar kelas juga gitu ya. Umpamanya IPS kan ada beberapa kelas kan ya. I was in Tarakanita waktu itu. Jadinya selalu motivasi diri untuk selalu berada di lingkungan orang-orang terpintar atau orang-orang yang paling kamu panuti gitu ya. Gitu. Dan kebetulan top 5 friends saya adalah orang-orang yang dia udah tahu dia akan kemana gitu. I want to go to this, at least harus ITB atau harus apa. Saya harus cum laude di sini gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa menyatakan what I'm going to do and what I will become ya gitu ya. Dan di era itu very rare Bu orang very rare. Tapi selalu saya lihat di tiap era manapun juga kita selalu ada kesempatan untuk bergabung kepada dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, orang yang nggak mau berkembang, tapi juga selalu kita lihat juga ada yang orang-orang yang memang punya behavior yang
apa ya, seperti batu natural yang kalau diasah dikit dia jadi diamond gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya selalu memaksa diri saya sendiri untuk selalu berada di calon-calon batu alam yang akan mau jadi diamond gitu ya. Nah, ini yang selalu akan menjadi motivasi saya gitu. Karena kalau bagi mereka adalah mudah-mudahan dia nggak ada kata-kata itu. I will do this. Jadi beda. Mereka udah firm untuk melakukan itu. Padahal saya tahu bahwa itu juga bukan 100% dia bisa lakukan dengan mudah ya gitu ya. Tapi perbedaannya sangat different ya gitu ya. Karena dia kalau umpamanya saya udah mau menjadi ini, dia tinggal cari adalah how-nya. Nah mungkin itu yang ke brainwash ya. Jadi ke brainwash-nya jadinya saya, wow, saya akan ada kemungkinan nggak bisa di sekolah bagus nih gitu. What I'm going to be gitu ya kan gitu. Nah dari situ akhirnya kembali bertanya how to-nya jadinya. Nah when you are starting to actually to go to how to, wah rupanya begitu banyak jalan yang you can go. Kalau saya tidak pernah bertanya mengenai how to, saya tidak pernah tahu mengenai scholarship ke Jepang juga. Saya nggak pernah. Kalau saya tidak pernah tahu bagaimana sayanya bisa masuk ke University of Indonesia waktu itu, kalau saya tidak pernah bertanya how to-nya, mungkin saya juga nggak akan bisa lulus juga untuk bisa lulus ke Indonesia University juga kan begitu ya. Karena kalau kita cuma hanya mau ke sekolah, there's lots of options. Tapi kalau sudah menunjuk ke satu gitu, Anda akan lebih fokus dan Anda bisa lebih belajar lebih baik gitu ya untuk bisa membuat goal Anda akan tercapai gitu. You know what I mean? So mungkin saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Nah, ini yang membuat saya jadi selalu punya positive thinking jadinya. Karena kalau bagi teman-teman kita yang baik, Anda juga saya yakin Anda punya dikelilingi sama orang-orang positif. Dia nggak pernah negatif ya. Dia tidak pernah menyatakan, aduh saya orang susah jadi what I'm going to do gitu ya. Itu sama sekali dia nggak ada ya kata-kata itu ya. Gitu ya. Saya punya satu prinsip juga sih sebetulnya dalam hidup ini berkaitan dengan itu juga, bahwa saya berteman dengan siapapun, tetapi dalam hal bergaul saya harus picky. That's good. Saya harus picky dalam bergaul gitu kan, dan apparently memang dampaknya jadi seperti itu gitu ya, bahwa walaupun mungkin hanya 5 orang kita top 5 gitu kan, tetapi pada waktu kita bergaul dengan mereka, mau tidak mau cara berpikir mereka juga akan nularin kita gitu. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Itu betul sekali. Jadi kalau umpamanya Anda bermain dengan orang-orang yang suka syabu ya, you will be cepat atau lambat bakal keep your maintenance pergaulan dengan 5 orang yang syabu ya, Anda akan jadi orang ke-6 gitu ya. Kalau Anda mau jadi billionaire ya bermainlah dengan billionaire supaya Anda bisa jadi ke-6 ya. I think Warren Buffett juga keep talking about that. Ciputra juga keep talking about that ya, begitu ya. Karena syabunya makan bareng betul ya. Kalau syabu yang bukan ini ya, tapi syabu yang makan ya, itu oke sih. Thank you. Nah, itu keren sekali sih Bu. Maksudnya saya sendiri I'm very amazed gitu ya dengan kisah itu kan, dan I mean ya kayak tadi saya bilang, di era itu it's very rare untuk ada orang-orang yang sudah firm saya mau ngapain, they decided what they want gitu ya, dan I can see how important taking a decision is gitu ya. Dan akhirnya dari ibu saya lihat juga dari stylenya ibu, jadi akhirnya bener-bener decision aja gitu kan. Pokoknya bisa nggak bisa, pokoknya yang penting decide aja dulu. Betul. Gitu ya, betul. Itu betul sekali sih. Kalau if we can make a decision in one thing, kan kita juga bisa kayak Repelita ya, kita bisa rencananya itu bisa kita lakukan kaizen atau bisa kita perbaiki every 5 years, let's say. Kalau saya selalu yang saya lakukan adalah once you make a decision what you are going to do, keep on doing it every sampai 3 tahun. Karena kalau terlalu cepat you ganti-ganti juga it's a very difficult, right? Gitu kan. Jadi volatile. Jadi monetize juga. Tiap 3 tahun Anda lihat lagi apakah whether this is the target atau the mission that you need to actually to achieve mungkin ya. Mungkin ada perubahan gitu di tengah-tengah begitu. Tetapi saya pikir adalah make a decision dulu, kemudian baru jalankan, itu jauh lebih tidak membuang waktu dan energi. Right. Ya gitu ya. Betul sih. Biasanya orang yang
mau make decision itu malah sebetulnya banyak energinya kebuang di Betul sekali. mikirin mikirin Betul. perlu apa enggak Betul, gitu ya, terlalu betul. banyak pertimbangan gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau mungkin para yang mendengar podcast ini mungkin Ya. masih 20-30-an, daripada banyak berpikir, lebih baik jalankan aja dulu. Yes. Jadi saya dari umur 16 tahun juga mungkin udah ada 20 profesi yang saya Wow. ganti ya. Betul. Nah, kalau saya tidak jalankan profesi itu, jadi sambil magang jadinya, sambil magang, belajar, kemudian magang, belajar lagi. Even saya ada satu waktu di mana saya bekerja full time di Grand Hyatt Jakarta 3 tahun, saya tetap magang di sore harinya. Wow. Jadi saya cuma hanya tidur 4-5 jam dalam satu hari. Okay. Ya, satu aja. Saya pikir waktu muda ini tidak bisa diulang. Jadi waktu muda you bisa, you can drill yourself gitu ya, in many ways gitu ya. Nah, kalau kita masih belum yakin bahwa profesi ini adalah the final one untuk kita, coba buat itu jadi side business itu dicoba lagi profesi yang lain. Nanti sambil comparison Anda akan lebih tahu sebenarnya whether ini adalah yang the final you gitu. Karena kalau tidak Anda akan saya suka lihat CV itu ganti-ganti tiap tahun, tiap 2 tahun gitu ya. Dan itu sayang sekali gitu, karena Anda akan restart lagi yang kayak gitu, di mana Anda akan banyak kehilangan waktu dan momentum. Begitu. Dan satu lagi mungkin financial literasi ya. Jadi kalau kita dari muda kita financial literasinya udah kuat gitu. Saya ingat banget waktu saya di Grand Hyatt, saya gajinya receh banget lah gitu ya, gaji receh. Tapi waktu saya buat decision bahwa saya mau kerja di Grand Hyatt, itu adalah karena saya mau pingin bisnis sama 100 orang terkaya di Indonesia. Wow. Di mana orang 100 orang Even terkaya kerja di hotel itu pun based on a vision. Ya, vision. Jadi bukan based on karena income-nya. Jadi meskipun receh, saya mendingan pergi. Karena kenapa? Saya tidak perlu, setelah saya 1-2 tahun kerja di situ, saya udah tidak perlu lagi cari klien. Karena sudah dapat klientel saya di situ semuanya. Karena saya nggak mau kerja yang setiap kali dikit-dikit diminta diskon. Kapan kita ROI-nya Pak gitu ya kan ya. Jadi I'm thinking I want to actually to meet the top 100 people in Indonesia yang dia absolutely they are rich, absolutely they do have money, and absolutely they can see the value. Karena orang yang punya value kan ya mereka yang udah di kelas tinggi ya gitu ya. Yang bukan recehan gitu kan, right gitu. Nah itu saya make a decision adalah di hotel mana, padahal di hotel lain saya dapat gaji lebih besar, tapi saya tahu menteri dan semuanya waktu itu di Grand Hyatt waktu itu. Nah akhirnya saya ambil receh dan saya kerja di Grand Hyatt. Tapi di situ adalah the first my mimpi gitu untuk bisa bekerja, untuk bisa dikenal oleh 100 orang terkaya di Indonesia. Itu adalah tercapai Pak. Jadinya. Jadi kalau saya boleh kasih tahu lagi, sampai per hari ini pun semua relasi yang ada di Grand Hyatt itu masih saya bisa approach dan menjadi business partner saya sekarang. Jadinya that is the bukan main Pak. Dan itu you are talking about how many years back gitu kan. Ya, jadinya mungkin juga jangan kerja. Makanya financial literacy kalau kita agak lebih baik itu kita bisa di backup sama part time job kita. Jadinya you not actually seeing the job itu cuman hanya the sources of your income untuk pay listrik dan segala macam gitu. Harus lebih deep gitu. Lebih deep. Apalagi di umur below 35 gitu ya. Karena Anda bisa menggunakan waktu Anda tuh sesempurna mungkin ya, sebanyak-banyaknya. Setelah lagi masih muda begitu kan ya, masih single gitu ya. Apalagi wanita kan kalau udah married, udah punya anak, energinya bakal dipakai di situ, dan kemudian time yang bisa dipakai untuk bisnis itu very kecil. Limited, Jadi kalau untuk wanita saya anjurin sebelum umur 33 tahun harus udah di director level. Karena kalau tidak, Anda akan bermain dengan waktu Anda udah nggak bisa lagi dipakai. Kalau Anda udah di director level gitu, it's very easy because you can delegate your job to other people. Tapi kalau nggak punya di level manager, senior manager atau director, Anda sudah benar-benar harus bermain dengan jam yang Anda bisa alokasikan untuk kerjaan. Dan itu sangat limited biasanya. Oke.
Mindsetnya keren banget sih teman-teman. Very, I'm mind blown. Sorry, Personally. ngomongnya terlalu panjang. But really it's a mind blowing. Makanya kenapa tadi di awal saya katakan bahwa personally I think you're a very amazing lady gitu ya. Dan karena istilahnya berani shifting ini nih bukan sesuatu yang I mean like even buat orang yang lain itu it's not easy to shift, you know, like dari kuadran satu kuadran ke kuadran yang lainnya itu it takes you a whole heap of confidence gitu ya Bu ya. Gitu ya, kan tadi melengsarkan diri dari Betul, dari CEO Jadi itu dari 2000 saya melengsarkan itu di akhir 2015, sorry. Oke. 2015, 2016 saya masih menjadi founder and commissioner. Commissioner 2018 saya menjadi advisor. Jadi Alright. gitu. How did you decide that gitu kan? Maksudnya apa yang membuat Ibu kemudian memutuskan okay, this is time for me to step down? Oke. Mungkin mudah aja. Saya merasa bahwa solusi yang saya berikan itu masih belum bisa menyentuh bottom to down pyramid. Okay. Ya, jadi saya tuh punya mimpi adalah solusi saya itu bisa dipakai untuk mereka yang punya $2 US dollar income. Dan itu di mana 70% of the population itu masih di sekitar itu sebenarnya. Ya. Saya masih dan kemudian edukasi di Indonesia, if you take a look juga sangat mengerikan juga bahwa yang levelnya S1 itu masih di bawah 5% ya yang lulusan S1. Kita mau kemana kalau umpamanya kita hanya melihat bahwa generasi muda kita itu untuk ke S1 aja susah banget gitu ya. Nah, karena mungkin kebetulan saya diekspos di Jepang sama Indonesia, saya setiap kali saya ke Tokyo, setiap kali saya akan lihat keluarga saya, kenapa ya ini orang kok bisa 99% bisa dapat income segini besarnya, kemudian kenapa ya kok Shinkansen begitu banyaknya gitu ya. Padahal kalau dilihat orang-orangnya semua biasa-biasa aja nggak ada yang MIT, nggak ada Harvard University, nggak ada yang keluar kayak Anda gitu ya. Mayoritas mungkin malah biasa-biasa aja, local aja, local gitu, kan, right gitu kan. So I kept like wondering why that they can do it and why I cannot do it gitu, yang kayak gitu. Why that we cannot do it as Indonesia gitu ya. Kita keluar saya tinggal di Pondok Indah, saya satu langkah keluar dari Pondok Indah saya udah melihat kayak kemiskinan gitu. Setiap saya lari pagi gitu, aduh begitu banyak orang yang kayaknya susah banget gitu ya. And then I keep asking myself, kok saya nggak punya ya solusi ya yang saya bisa berikan kepada mereka gitu ya. Kok solusinya cuma hanya di papan atas aja. So then I keep like asking myself, apakah ini yang saya ingin lakukan gitu terus-terusan gitu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri. Tadinya sebelum 2015 akhir itu saya mencoba untuk melead beberapa NGO, umpamanya let's say Rotary Club gitu ya, Jakarta Menteng, kemudian juga ada Lions Club juga, kemudian juga ada satu yayasan yang kita sebut The Learning Farm. Dia memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk bisa menjadi organic farmer. Jadi kita kasih sekolahnya, dia dikasih tempat untuk stay together gitu ya 6 months gitu, dan mereka akhirnya jadi mahir menjadi seorang organic farmer gitu ya. Kita udah graduating about 1,300 student gitu ya. Nah, tetapi kan 1,300 is so small, too small kan, right gitu kan. Nah, ini yang terus membuat saya merasa tidak batin saya kayaknya nggak terganggu gitu. Jadi kalau saya lakukan half-half, akhirnya juga terganggu juga, nggak bisa konsentrasi, fokusnya nggak bisa juga. Akhirnya udah, saya ingat banget di tahun 2015 saya berhenti dari CEO, dan saya masih lihat mortgage saya masih per bulan itu masih 100 juta Pak. Saya, oh my God, what I'm going to do with 100 million gitu ya. Tapi kalau saya udah, again lagi, when you are making a decision, sekarang tinggal pertanyaan how to-nya akhirnya, how to-nya kan ya kayak gitu ya. Nah akhirnya saya merasa bahwa rupanya kalau once you make decision, sebenarnya how to-nya itu lebih mudah daripada you keep wondering. Betul. Ya, when you keep wondering nggak kemana-mana gitu akhirnya. Dan saya buang waktu Pak dari 2016 sampai 18 itu saya cukup buang-buang waktu gitu untuk 3 tahun untuk can I make it? Am I going to be able to actually to sustain gitu ya in many ways gitu ya. Apalagi
keluar dari perusahaan sendiri. Kan itu kan Yeah, udah kayak Steve Jobs banget gitu kan, right gitu. True. Tetapi ya perasaannya mungkin udah tidak nyaman ya waktu itu, udah tidak nyaman. Saya merasa itu panggilan hidup saya, dan kebetulan saya juga waktu itu, bukan kebetulan, saya buatnya very positif ya, karena saya ada victim dari Marriott bomb di 2009. Jadi ya saya juga melihat bahwa kalau orang tuh udah tingkat kemiskinan sampai segini, dia bisa melakukan apa aja, dan kebetulan waktu itu yang kena saya, mungkin aja itu akan kena ke orang tua kita, kebetulan mungkin aja itu akan kena ke anak-anak kita, ke cucu kita, right gitu. So it was like a new kayak semacam calling insight juga untuk saya. Kenapa ya dia mau lakukannya? Adalah mungkin karena kemiskinan, karena dia merasa nggak ada hope lagi. Siapa sih yang mau pingin membunuh dirinya sendiri untuk suatu untuk suatu target di dalam mission, di dalam kehidupan dia, itu pasti udah hopeless banget dong. Mungkin karena ekonominya jelek sekali, atau mungkin tingkat pendidikannya yang sangat buruk sekali gitu ya. Nah, jadi I feel pendidikan ini harus dibenerin. Nah, dari situ saya mulai mencari tahu apa sih yang saya bisa bantu, yang saya bisa lakukan, dan saya mulai start untuk actually to find a clue gimana caranya. Dan satu perusahaan yang saya invest pertama kali itu adalah kitabisa.com. Ya, kitabisa.com. Tapi kitabisa.com adalah bisa memberikan kebaikan untuk mereka yang memang dalam keadaan kurang mampu atau dalam kesulitan gitu ya. Tetapi mungkin tidak bisa memberikan solusi untuk di root cause-nya. Jadi saya tetap aja root cause itu adalah pendidikan at the end of the day. Jadi kalau pendidikan itu kita bisa lebih baik, lebih baik, Indonesia lebih baik, pasti saya yakin akan Indonesia ini akan lebih mulia dan lebih sempurna ya gitu ke depannya. Mungkin dari situ ceritanya. Wow. Ada nggak sih maksudnya waktu Ibu memikirkan untuk I mean like JAC was your baby, gitu ya. Terus waktu Ibu mau memutuskan untuk keluar, ada nggak sih ketakutannya nanti ini bakal gimana? Ketakutan itu banyak. Jadi waktu saya buat decision, saya ingat banget saya buat decision di Jepang, saya beritahu ke board waktu itu di November 24 2015, saya saking ingetnya gitu, atau saya ingat sekali gitu. So it's kurang lebih 8 tahun anniversary 8 tahun. Betul. 24 November. It was like berarti kita harus rayakan semuanya ya, berarti berdua ya gitu ya. Nah, itu saya nyatakan ke situ ya, saya sampai telepon ke ibu saya dan suami saya, I'm going to check out from JAC. And how did you respond? I'm quite stressful, dan saya nggak tahu apakah I can sustain, because berarti kan nggak punya gaji, nggak punya income, semua fasilitas juga diambil gitu ya. Jadi saya ditanya juga untuk persiapan untuk ke new management, do you want to stay for another 1 year, 2 years? Jadi Anda bisa pakai fasilitas juga. Saya no, I want to cut today. Wow. Karena kalau tidak, saya akan mulur-mulur terus gitu. Betul. Saya yakin saya nggak akan bisa melakukannya gitu. Jadi lebih baik at the end of the day I'm going to cut this all facilities anyway. So you literally burn the ship. I burn the ship because if I don't burn the ship, I'm not going to go anywhere. Jadi mungkin saya nggak pernah ada plan B sih di hidup saya. Jadi kalau once I already make a plan A, ya udah cuma plan A aja. Nggak ada lagi plan B, nggak ada plan C, nggak ada plan D gitu. Mungkin A-nya jadi A1, A2 nanti gitu. Betul. Tapi kalau tidak, akhirnya saya jadi manja ya. Betul. Jadi saya jadi manja banget, jadinya mungkin saya percaya Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita kalau kita mau mencoba gitu, berusaha gitu ya. Jadinya saya percaya itu mungkin karena ada kita juga orang spiritual juga gitu, orang yang percaya juga bahwa ada kekuatan di atas gitu. Mungkin itu sangat membantu saya ya. Karena kalau nggak ada, wah mungkin saya karena saya secara true story, mortgage saya 100 juta Pak tiap bulan. And then kalau Anda tidak punya gaji dan fasilitas, saya baru di tahun 2016 itu baru tahu 1 liter bensin itu harganya berapa Pak. Saya nggak pernah Pak bayar sendiri. Semuanya dari kehidupan saya itu dari umur 17 tahun kan saya doing business, right? Itu company yang bayar. Saya nggak pernah bayar 1 rupiah pun Pak. Saya Starbucks aja nggak tahu harganya berapa. Saya ingat banget di 2016 itu saya baru tahu, I have to pay 50,000. Wah,
so huge ya for Starbucks ya gitu ya. Nah itu saya baru pertama kali Pak. 2016 itu saya baru pegang uang Pak. Iya. Gitu. That is why financial literacy is really important it's gitu so ini banget. It's very very important. Ya, pemahaman gitu. kita punya cash flow pribadi gitu. Pribadi itu juga. Cuman saya untungnya saya tidak pernah percaya dengan kemampuan finansial saya. Jadi dari umur 17 tahun saya punya accountant Pak. Jadi udah punya orang yang ngejaga uang saya. Jadi saya nggak bisa keluarin uang Pak sama sekali. Jadi kamu dikasih jatah gitu. That is the whole money that you can do gitu. And orangnya galak banget. Jadinya galak banget gitu orangnya. Jadi nggak bisa Bu, nggak bisa keluarin. Mau bos saya kan perjanjiannya saya jaga uang Anda kan gitu ya. Jadi kadang-kadang you need to know what is your weakness. Dan saya punya weakness adalah saya nggak bisa jaga uang saya. Betul. Jadi dari dulu udah ada third party. Nah karena ini ada, saya berani Pak jadinya. Jadi mungkin yang saya bisa share ke teman-teman, nggak perlu ngelihat strength-nya terus, lihat weakness-nya. Kalau lihat weakness-nya udah tahu, Anda akan lebih gampang untuk bisa mencapai target Anda dengan minta bantuan orang lain. Dan kenapa juga saya ikut JAC, karena saya tahu bahwa saya bukan orang yang punya bukan leader yang punya vision yang besar sekali gitu. Saya tidak pernah mimpi bahwa recruitment company itu akan bisa IPO. Saya sudah lakukan berapa kali, berapa tahun, tapi saya nggak pernah punya kemampuan untuk punya mimpi besar. Waktu saya pergi ke Singapura, saya ketemu sama bos saya yang akhirnya jadi bos saya. Dia udah bisa menyatakan bahwa in the year of this I'm going to do IPO. Saya burn lagi perusahaan yang lalu lagi. Dan saya ingat banget waktu saya burn my old ship itu saya udah dapat $4.500 US. Saya menggaji diri saya untuk JAC $300 US Pak. Karena bos saya punya mimpi vision yang lebih besar daripada saya. Wow. Dan saya thankful to him. Kalau saya tetap lakukan apa yang saya lakukan waktu di Jakarta dengan teman-teman saya nggak akan pernah sampai ke sini Pak gitu. I like the way you think Bu. Maksudnya dalam arti gini loh. Kayak tadi Ibu katakan bahwa sometimes we have to look at our weakness gitu kan. Dan akhirnya dari situ Ibu jadi bisa menemukan orang-orang yang istilahnya bisa menutup celah itu. Betul. Gitu kan. Dan itu it's similar to my case juga karena kami juga punya accountant gitu ya, karena memang dia yang bagian pokoknya mau beli apa, mau beli mobil, mau beli apa dia yang teriakin aja gitu. No, enggak boleh. Mau beli rumah harganya berapa? Betul. Dia nanya gitu. Ya, betul. ROI-nya berapa gitu kan? Ini liability atau investment betul. Dan dia karena ya memang mereka yang up to date dengan. Jadi awalnya kalau ini memang tadinya tax consultant kami gitu kan, tapi kita udah minta sekalian bantuin kita deh, maksudnya kamu yang jagain keuangan juga gitu kan. Jadi itu dan dia galak. Memang betul sih perlu orang galak Bu kalau untuk betul Pak. Betul sekali. Saya I totally agree. Kalau Anda mau pingin besar, Anda harus benar-benar ditemenin orang-orang yang tahu how to actually to keep your money in and then how to grow your money. Betul. Karena kalau kita sama-sama business owner, kita tuh kebiasaan untuk apa-apa iya aja, dan kemudian juga kita keep kita terlalu suka untuk mencoba sesuatu hal yang baru lagi kan, right gitu kan. Padahal belum tentu ini juga bisa memberikan ROI yang baik untuk kita gitu, untuk bukan kita aja tapi untuk to the group begitu kan. Itu kan harus sustainable dulu gitu ya. Nah, kita harus dikelilingi sama orang-orang yang begitu galaknya. And they will scream to us in order to actually to do it. And my due diligence team itu udah pelit, udah sadis banget lah gitu ya. Dan they will ask me to actually to write 10 pages supaya saya bisa So you have to pitch to them. We have to pitch to them. If they feel kayaknya ini rubbish deh kayak gitu ya. Coba deh pakai uang kamu sendiri gitu. Jadi saya ada berapa bisnis yang karena saya nggak bisa convince them. Pakai uang sendiri. Oke. Ya udah deh kalau gitu. Oke. Sama sih kami mau nambah, bahkan kami mau nambah kredit card aja itu diteriakin sama dia. No. Udah cukup dia gitu. Buat apa dulu gitu kan, dia tanyain, digalakin memang gitu. Tapi memang perlu sih gitu. Betul. Dan the way that you approach a person with a bigger vision gitu kan. Because you know that kadang-kadang memang
kita nggak akan tahu seberapa kecilnya visi kita sebelum kita menemukan orang yang punya visi yang lebih gede, betul sekali. gitu ya. Dan mungkin sometimes the vision might overwhelm us gitu kan, bikin kita lebih takut. Tapi begitu mereka punya bigger vision dan we are in it gitu kan, dan kita nggak jalan sendiri, ada dia yang juga bakal guide kita juga gitu ya Bu ya. Betul. Dan pengalaman hidup kita tuh kan beda-beda ya. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa samakan bahwa semua orang itu punya pengalaman yang sama. Jadi kalau kita memang datang dari keluarga yang biasa-biasa, memang untuk bigger vision itu memang it's a bit tough gitu, yang kayak gitu. Tapi kalau kita tetap mau pingin besar dan mau pingin improve kita sendiri, ya kita harus rubah lingkungan kita gitu. Nah, kalau kita rubah lingkungan kita tahu bahwa kita masih bisa belajar dari orang yang lebih baik gitu, dan kita nggak perlu sungkan-sungkan untuk burn the ship gitu ya, karena kalau enggak ya kita akan stuck dengan kita punya kemampuan gitu. Dan saya tidak terlalu suka untuk stuck in certain stage ya gitu ya. Sampai per hari ini juga saya masih dapat pekerjaan lain, di mana pekerjaan lain dari perusahaan lain gitu ya, di mana bos saya tuh umurnya 29 tahun atau 28 tahun. That is how that you actually, your brain is actually need to actually to work gitu ya. Kamu harus, saya selalu mencoba gimana caranya saya tidak berada di comfort zone all the time gitu loh. Kalau kita bisa membiasakan diri kita sendiri, itu akan membuat kita jadi lebih flexible in many ways gitu loh. Ya gitu. Wow. So let's talk about Anggo Ventures. Okay, Anggo Ventures. Ini juga menurut saya adalah sebuah company yang menarik gitu. Karena the nature is like it's a bit unusual, karena biasanya kan karena biasanya kan kalau kita bicara angel investor tuh kan orang-orang yang udah like they're like the rich people gitu. Tapi kalau yang saya waktu pelajarin tentang Anggo Ventures, ini benar-benar istilahnya sekumpulan orang-orang yang mungkin dananya tidak sampai di level superior itu gitu ya, tetapi Ibu kumpulkan gitu ya Bu ya. Betul sekali. Apa yang membuat Ibu kepikir untuk melakukan ini Bu? Pertama adalah Anggo Ventures itu dimulai dari family office tadinya. Family office. Jadi saya dan Anda pasti kita menghadapi ini di keseharian kita, bahwa banyak keluarga kita juga yang financial literasinya juga kurang, terbatas ya gitu. Bila sekarang ibu saya masih hidup gitu. Kalau dulu yang menjaga uang adalah mungkin bapak gitu ya, bapak gitu. Akhirnya kalau si ibu itu karena finansial literasinya kurang gitu, dia harus dia bingung gitu gimana caranya dia bisa mengembangkan uangnya, di mana inflasi itu kan di tiap tahun itu kan terus ada ya gitu ya. Jadi kalau you put 1 billion rupiah 10 tahun udah hilang gitu ya. Karena inflasi terus right gitu kan. Nah, dia harus meminta tolong kepada orang lain gitu. Nah, saya mulai dari membantu keluarga saya. Dan akhirnya saya lihat loop saya gimana caranya untuk lakukan itu. Tapi juga nggak fun juga kalau umpamanya hanya membantu gimana caranya investasinya jadi naik berapa persen gitu tiap tahun. There's no romance gitu. Nggak ada romance ya kan sama sekali ya. Ya nggak, betul kan. Beli propertinya nggak bisa bicara sama kita, right gitu ya. Jadinya it's a no romance at all. And saya masih di tahap dimana saya mau pingin setiap aktivitas itu ada pembelajaran jadinya gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk probably kalau ada 10 orang di keluarga saya aja udah nitip-nitip, right gitu, dan nitip-nitip suami saya nitip, semuanya nitip gitu ya kayak gitu. Probably there's something that I can do little bit more gitu, daripada cuma hanya taruh di mutual fund gitu, cuma itu aja ya gitu ya. Probably there's something that I can do it gitu. Nah, karena saya memang business owner gitu, saya punya kebiasaan untuk buka bisnis gitu. Mulai aja dari bisnis yang saya bisa buka gitu dari 2016 Januari tanggal 1 udah buka. Jadinya saya cepat aja Anggo Ventures saya buka, dan saya start 5 tahun dari uang saya sendiri dulu. Jadi saya mau coba dapetin skillnya gimana, caranya seperti apa, and then what is my vision gitu at the end of the day.
masih kurang, karena yang ada waktu itu, kalau ada cuman hanya private, family office atau, cuman VC doang, ya kan, venture capital. But venture capital is not my, not my goal lah gitu ya. Nah, saya akhirnya kembali lagi ke Kitabisa lagi. Kok Kitabisa.com ini kok bisa triliunan ya, yang mereka bisa deploy gitu ya. Kok bisa triliunan? Padahal average itu tiap orang cuma hanya bayarnya 250.000. Tapi when you are going to million of people, that is the amount of money that you can deploy gitu ya. Dan kemudian satu lagi adalah mereka tuh recurring all the time. Kenapa recurringnya? Karena dia merasa nyaman, karena semuanya pakai digitalisasi, ada laporannya, keuangannya. Kalau biasanya kita taruh di yayasan, kita taruh uangnya tapi nggak dapat laporan kan? Betul kan? You don't know where actually the money gone kan? Begitu. Nah, tapi kalau karena ada digitalisasi, semuanya ada laporannya gitu dan ya. terlacak gitu semuanya. Jadi, wow, probably this is the feeling that I really want to do gitu. Ya, karena kita gimana pun juga, lihat aja my mother, lihat aja my father, dia keluar dari MIT aja nggak tahu how to do the finance, how to actually to keep the finance growth-nya itu sampai di umur 100 tahun gitu kan ya. Dan kita semua akan hidup sangat panjang nantinya. You like it or you don't like it, you see your father, you see your uncle, you see your grandfather, kita akan hidup 100 tahun. Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang akan hire Anda di umur 85 tahun gitu. Betul. Ya kan, right? Gitu kan. Jadinya kita harus mapan. Kita mau you like it or you don't like it, you need to actually to prepare yourself to menjadi seorang business owner. Tapi karena pembelajaran saya adalah menjadi business owner itu juga panggilan dan juga ada karakteristik yang cocok nggak cocok. Dan waktu kemarin itu saya Google rupanya cuma hanya 4% di dunia ini yang menjadi entrepreneur yang lebih dari 5 tahun, Pak. Jadi segitu kecilnya. Jadi kalau kita lihat di situ, rupanya lebih chancesnya itu lebih banyak kalau dia bisa jadi second person. Jadi third person. Kan business owner perlu juga ada CMO. Perlu juga orang IT juga kan, perlu orang itu kan gitu. Nah, di situ saya come up with the idea, jadi campuran Kitabisa.com yang dimana kita memberikan saya belajar dari situ. Tapi setiap kali ada project harus funding lagi. Gimana ya caranya kita bisa sustainable dengan bisnis yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa berimpact at the same time, tapi juga kita punya punya territory atau punya kemampuan untuk bisa lebih baik gitu. Nah, akhirnya saya belajar di Gramen Foundation. Jadi saya pergi ke Filipina juga, ada Social Business Impact School juga di sana. Jadi ada negara-negara yang mereka jauh lebih baik lah gitu ya. Nah, itu yang saya coba untuk belajar dari mereka. Begitu. Akhirnya saya membuat satu cara gimana Anggo Venture itu mungkin bisa menjadi cara ya untuk bisa mengaktualisasi apa keinginan saya gitu. Masih perpanjangan, masih jalan masih panjang, Pak. Begitu ya. But it's really, I mean like itu tadi saya bilang bahwa it's quite unusual. Maksudnya gini loh, jenis bisnis untuk istilahnya venture capitalnya itu unik gitu kan, nature bisnisnya di mana istilahnya orang keroyokan. Betul. Tapi wow, keren sih cara berpikirnya. And I like this one statement of yours yang tadi mengatakan it's not fun, you need the romance. The romance ya. So business for me romance. Kalau cuma hanya dapetin hasil dari mutual fund dan nothing, really I can do it in the age of 85. Anda pasti ada umur di mana mau pingin gerak seperti apapun juga you cannot do anything, right gitu. Dan kemudian ilmu yang kita punya nih, semua relasi yang kita punya, semua kontak baru yang kita punya, berapa persen sih yang Anda bisa gunakan di perusahaan Anda gitu? Probably only 1%, right? Gitu. Jadi 99% itu kan akhirnya jadi waste kan, gitu kan. Nah, bila itu bisa kita perdayakan, kita bisa maximize it gitu di ekosistem kita, I think there's so many things that we can do. Hanya memberikan introduction A company to B company aja, my startup bisa tiba-tiba, Rico, thank you, because of your introduction we can get a sales about 500 million rupiah gitu from this company gitu ya. This company juga pasti akan happy juga karena dia pasti ada
ada apa ya, ada problem yang harusnya dia antisipasi, tapi dia tidak bisa lakukan sendiri, maka dia merasa terima kasih untuk bisa dikenalkan kan, begitu kan. Jadi sebenarnya it's a mutual at the end of the day. Betul. So that's the importance of building networks. Ya, betul. Jadi kalau dengan kumpulan beberapa orang ini, dan saya sekarang saat ini udah ada 75 investor kecil-kecil gitu, jumlah investor, dan coming from 7 countries. Jadi kalau Anda mau pingin ke India, Anda mau pingin tahu keadaan di India, mau tahu startup ekosistemnya, you tinggal aja tinggal call this person. Dan everyone can connect each other jadinya. Nah, itu kan menarik banget ya, Pak. Iya. Ya, gitu how do you keep them connected to one another? Mungkin karena dari from 35 years my connection experience, saya cuman hanya call them up untuk orang-orang yang saya lihat memang dia punya punya background yang cocok lah gitu. Betul. Betul sekali. Ya. And I see that bukan cuman itu, you are a very energetic woman. Like from the first time saya kenal Bu Mariko gitu ya, like years ago gitu kan, waktu awal-awal I saw you, and there's this energy of yours yang maksudnya menurut saya nggak akan terlupakan oleh siapapun gitu loh. Thank you. And I think itu the energy of waktu setelah ngobrol-ngobrol begini jadi ngerti, oh it's the energy of saya harus bilang master networker. No. It's the energy of a genuine networker menurut saya. Tapi saya memang suka belajar sih. Jadi bagi saya bertemu dengan orang, mungkin kalau orang mungkin banyak orang yang kalau bertemu dengan A atau B they are really seeing more in what I can get gitu. Tapi kalau saya mungkin apa yang saya bisa curi ya ilmunya. Apa yang saya bisa pelajari dari beliau gitu ya. So then for me is everyone itu it's all my motivator, all my teacher gitu ya. Saya sering even belajar dari Gojek rider, even hari ini apa yang buat Anda happy gitu. Wow, he can mention something which is that we don't even think about it gitu loh. I said wow, it's awesome ya gitu ya. Saya pernah dimarahin sama satu supir Bluebird dia bilang, kita bisa hidup aja udah harus happy, Bu. Menurut saya malah ditegur. So you're supposed to actually be happy with what you have. Hidup aja kita sudah happy. 6 juta, 7 juta orang meninggal kemarin karena COVID gitu ya. Dan kita bisa hidup aja, kita harus senang, Bu. Jadinya jadi ibu juga harus senang jadinya, wow, you never know. Dan itu dari orang-orang yang istilahnya kita sering sebut levelnya grassroots ya, Bu ya. You never know. So then sometimes that we have to be humble enough in order to actually to open our eyes and our ears gitu ya, to learn to any wisdom ya that available gitu on this earth gitu ya. Betul. Jadinya mungkin ya itu filosofinya. Gitu. Dan mungkin karena itu juga jadi Ibu Mariko dipertemukan dengan orang-orang yang satu vibe ya, maybe. Ya betul. Okay. I'm amazed. Thank you, Ibu. Bener-bener saya nggak masih gini. Di podcast ini gitu kan, justru waktu kami kan baru memulai podcast ini, let's say awal tahun 2000. Yes. Wow. Jadi sebetulnya ini udah direncanakan dari tahun 2022 kemarin, cuman karena equipment and whatever kita mesti prepare everything so that paling tidak ini begitu kita jalanin it's good gitu ya. Jadi benar-benar dan dengan dari narasumber baik dari narasumber yang kami kan mengundangnya itu expert, ada yang juga dari alumni gitu ya. Jadi dari para narasumber ini pun saya juga banyak belajar, Bu. I mean like cara berpikirnya mereka, bagaimana mereka ada misalnya harus mulai bisnis gitu kan, and I know today we have you gitu kan. Saya akan ada momen-momen mind blowingnya itu, mind blown gitu kan. Jadi yang memang membuat kita juga, dan saya percaya juga teman-teman yang nonton podcast ini juga sama-sama kita menjadi pembelajar sih, Bu ya. Dan saya dapetin Ibu orang yang pokoknya udah diiyain gitu ya, diiyain perkara mungkin saya gini loh, kalau saya boleh simpulkan gitu kan, we should limit cara berpikir what if. Ya betul sekali. Kita harus limit, bukan berarti itu salah, tetapi kita harus limit to a certain point bahwa
udah berhenti ngomong what if gitu kan, tapi mulai take decision dan dari situ kita baru memikirkan how-nya gitu ya. Dan if you still, kalau kita begitu mengenali kita punya kelemahan, cari orang-orang yang mungkin bisa menutup celah itu gitu ya, atau bahkan mungkin bisa memberikan kita sebuah insight yang lebih besar, so that yang jadi lemah dalam hidup kita itu bisa malah di-enlarge sebenarnya betul gitu ya. sekali. Gitu ya. Dan siapa tahu malah mungkin one day kalau saya ngelihat gitu kan, dari kelemahan yang ibu tadi ceritakan gitu, malah jadi kelebihan ibu. Ibu yang tadinya mungkin mengatakan bahwa ibu punya visi yang tidak terlalu besar, ketemu orang yang punya visi Betul. besar ini, akhirnya visi besar ini jadi kelebihan ibu sekarang gitu kan. Betul sekali. Like saya dari tadi ngeliatin kayak begini punya visinya kecil, saya gimana gitu kan, karena you have the vision for Indonesia. Like kita ada sekitar 270 juta manusia di Indonesia gitu kan, dan 1.200 sekian pebisnis itu di agro gitu ya, di agrowisata agrobisnis gitu ya. Agrobisnis itu nggak sebanding dengan 270 juta ini gitu loh. Dan ibu bisa mempunyai visi yang sebesar itu Pak, juga karena mungkin ada orang-orang yang tadinya punya visi besar dan ibu embed dalam diri ibu gitu ya. So itu buat saya amazing banget gitu kan. Mungkin kalau ada hal-hal terakhir atau mungkin pesan terakhir yang bisa ibu sampaikan kepada teman-teman di podcast hari ini. Oke, mungkin tip kecil aja gitu ya. Kalau kita mau pindah kuadran, kalau kita juga mau pingin berkarya lebih besar gitu, pasti ada limitasi dan perasaan was-was. Yes. So saya sih suggest untuk selalu start dari apa yang kita bisa dulu. Jadi kalau dulu saya juga raise my hand untuk jadi sekjennya Apindo. Kemudian kalau saya nggak tahu mengenai Indonesia, from where I can learn, what kind of a foundation, what kind of a yayasan. Yang saya bisa belajar dan saya bisa berpartisipasi gitu ya. Jadi Anda bisa mulai dengan Kadin, bisa lewat HIPMI gitu ya. Dan saya orang gila yang nggak tahu diri gitu, saya meng-resign aja gitu kan. At the end of the day kan it just only kalau nggak cocok ya ditolak aja ya. Either diterima atau ditolak aja gitu kan. Dan saya amazing ya, Tuhan tuh maha baik gitu ya. Saya pertama kali saya raise my hand di interview, saya ingat banget di interview gitu. Wah ini serius nih, saya tadi pikirnya cuma hanya sekretaris yang di depan aja gitu, right gitu ya. Tapi rupanya it's a very serious story gitu ya. Itu serious story. Dan mereka tolak tadinya pertama kali. 1 bulan berikutnya saya dipanggil. Ada position yang sebenarnya tadinya udah diambil oleh seseorang, tetapi vacant. So then because I met you last time, saya boleh coba nggak gitu. Nah itu menjadi really mind blowing banget, karena you akan bisa ketemu Sudamek, you akan bisa ketemu orang-orang yang bawa Indonesia menuju kemana, dan orang-orang besar itu nggak pernah bicara mengenai what is my return. Itu yang saya lihat, kok dari ujung ke ujung kok nggak ada yang ngomongin mengenai what is my ROI gitu ya. Mungkin ada gitu, tapi bukan menjadi point of view penting gitu ya. No, sama sekali. Nah saya pikir, mungkin orang besar itu adalah nggak pernah mikirin mengenai what I earn gitu, how much I earn gitu. Mungkin itu perbedaannya. Nah itu yang saya buat, kenapa mereka selalu berpikir 99% what I can do for other people, what I can do for labor, what I can do for Indonesia gitu, yang kayak gitu. I-nya tuh dikit banget. Kalau di rumah kan I melulu kan, right gitu kan ya. Oh rupanya tuh kalau orang besar itu tuh I-nya dikit banget ya. Mereka gitu, memikirkan kontribusinya. Dan they start with something else gitu. Dia di situ saya belajar juga gimana buat petisi, how to actually, if you want to actually to learn, you want to actually change the whole system. Kamu nggak bisa cuman hanya 101 bicara, but you give petition, you give a draft of probably permintaan, apakah regulasi ini bisa dilihat lagi atau tidak gitu ya. Oh ada cara, the better way in order to actually to make you been seen gitu ya, in a bigger in the bigger group gitu ya. Nah itu yang saya banyak belajar lah itu. Nah jadi mungkin ikut-ikut keorganisasian, mau di gereja, mau dimanapun juga, tapi jangan ikut jadi hanya jadi member. Pengikut. So push yourself
gimana sih jadinya jadi bendahara. Di situ Anda belajar literasi keuangan gitu ya. Gimana caranya jadi MC, you learn about other topic gitu. Akhirnya jadi belajar jadinya. Sebelum Anda jadi MC kan Anda harus belajar kan, betul. There's so many things that you can push yourself, your laziness and comfort zone jadinya. Nah, jadi selalu coba untuk mulai untuk selalu menjadi seseorang yang bisa nge-lead gitu dari komunitas-komunitas kecil. Saya sekarang jadi head of kebersihan di Pondok Indah, Pak. Very random. Very random. Right? Alasannya gampang karena saya nggak tahu kanan kiri neighbor saya semuanya pada tutup. So then if I become a head of the cleaning service, jadi ngerti. Jadi bisa belajar, bisa tahu tetangga saya siapa, right? You know what I mean? So you can start from anything that you can do, gitu. You know what I mean? Jadi nggak perlu yang susah-susah, start aja dari 5-7 kilo yang ada di lingkungan kamu, dan di situ akan membuat Anda jadi lebih baik. Tapi jangan jadi member. Kalau jadi member 3 hari aja, habis itu raise the hand, and then I want to actually to be a part and I want to actually to lead this division. Nah dari situ Anda bisa belajar banyak hal. Yes. Gitu. Istilahnya take the step forward ya. Yes. Dan itu nanti kepribadiannya akan pasti di molding juga gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa pelajari. Tapi kalau jadi member, kalau malas nggak usah datang. Kalau jadi there's many things that you can you bisa negosiasikan lah begitu. Ya, betul. Ya. I agree with you gitu kan. Karena kami juga di JRP juga ngelihat gitu ya bahwa dari semasa saya pegang di JRP itu saya ngelihat confidence itu justru bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam sih. Bukan, itu latihan. Iya, betul. It takes practice dan memang kita yang mesti berani aja udah nyemplung aja dulu gitu kan. Maju aja dulu gitu kan. Perkara nanti belepotan, mau misalnya presentasi belepotan nggak apa-apa. We can evaluate you. We can help you to become better gitu kan. Tetapi the most important thing is to take the step forward gitu kan, untuk kita mau berubah apa enggak. Betul sekali. Dan kepribadian seperti apa yang dilakukan oleh John Robert Power itu sangat penting ya. Ya, jadinya thank you for being here in Indonesia. Udah berapa tahun, Pak? Kami dari tahun 85, berarti 60. Wow. 30 something. Kalau 85 it's 30. Tapi secara the brand itself itu satu abad. Satu abad kan? 100 tahun ya kalau nggak salah tahun, ya, betul ya. Tapi di Indonesia baru tahun 85. Jadi jadi istilahnya Mr. Power sendiri juga memberikan sebuah legacy yang menurut kami bagus banget gitu ya, bahwa your attractiveness itu akan muncul when you reach your potential gitu kan, when you get your potential, dan disitulah orang jadi makin dikenal, makin confidence gitu ya, makin confident gitu. Betul so thank you very much. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Really glad to have you here, Bu. Semoga ada yang bisa bisa menyumbangkan sesuatu. Itu mungkin kalau teman-teman podcast ada ya, saya nggak tahu ada orang-orang yang punya kebiasaan nyatet gitu, kayaknya nyatetin ini banyak kali gue mesti catetin. Because like it's really amazing to have you here gitu kan. I like we have the energy, the insights gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau Anda mau belajar untuk bergeser kuadran gitu ya, bahwa sometimes it takes learning. Nggak ada jaminan bahwa Anda tidak akan jatuh, nggak ada jaminan bahwa Anda tidak akan mengalami kendala. Tetapi when you decide to take step forward gitu kan, waktu Anda memutuskan untuk melangkah, kadang-kadang justru jalan baru terbuka pada saat Anda melangkah itu. So, kayak tadi saya bilang, mulai batasi your what if gitu kan, to a certain point. Take the decision, dan dari situ Anda akan menemukan betapa banyak how yang Anda bisa lakukan. Dan satu yang saya juga tadi highlight dari orang-orang hebat-hebat ini adalah pikirkan bagaimana apa yang Anda lakukan itu dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan di situ ROI itu bakal ngikut dengan sendirinya sebetulnya. Profit itu akan ngikutin dengan sendirinya. So, demikian sesi podcast kita pada hari ini, dan sampai ketemu. Pastikan Anda sudah subscribe, dan kalau Anda mau silakan klik notification supaya setiap kali kami meng-upload video yang baru, Anda juga bisa mendapatkan notifikasinya. And sampai ketemu di podcast berikutnya. God bless you. Yes, you can. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move.